Ya ini kan desainnya banyak sekali ya. Kalau bicara desain sistem pemilu, setidaknya kita harus bicara keluarga besarnya sistem pemilu. Jadi setidaknya ada 4 rumpun keluarga besar sistem pemilu ini. Rumpun yang pertama mayoritas, pluralitas. Kita biasa menyebutnya mayoritas ya. Di mayoritas itu ada first past the post, ada block vote, ada alternative vote, ada two round system, dan ada party block vote. Jadi ada 5 dalam satu rumpun saja. Dan ini digunakan di berbagai negara. Kemudian di rumpunnya campuran ada mixed member proporsional. Mixed member proporsional selain itu, selain mixed member proporsional dalam campuran, ada juga paralel. Jadi ada 2 di keluarganya si campuran ini. Kemudian rumpun yang lainnya ada proporsional. Apa saja yang masuk dalam keluarga besarnya proporsional? Ada STV atau single transferable vote, dan juga ada daftar PR atau proportional representation list. Selain itu, ada sistem-sistem yang tidak masuk dalam 3 keluarga besar itu, yaitu desain pemilihan umum lainnya. Yang termasuk pada rumpun desain pemilihan umum lainnya adalah SNTV atau single non-transferable vote, dan ada limited vote, ada juga border count. Jadi banyak sekali sistem pemilu yang digunakan di mancanegara. Tapi pada prinsipnya kalau bicara desain sistem pemilu itu sebetulnya kan bagaimana mengonversi perolehan suara dalam suatu pemilihan umum yang dimenangkan oleh kandidat atau partai. Kemudian variabel-variabelnya harus jelas. Dalam proses pemilu itu ya variabelnya yang harus ada setidaknya adalah rumusan sistem pemilu seperti apa yang digunakan. Yang tadi kita bahas itu, apakah sistemnya menggunakan first past the post, misalkan block vote dan lain sebagainya, apakah masuk dalam rumpun campuran, proporsional, mayoritas, ataukah desain pemilihan umum lainnya. Kemudian variabel lainnya adalah rumusan matematis apa yang digunakan untuk menentukan alokasi kursi. Ini dia proses dimana mengonversi hasil suara itu menjadi kursi-kursi atau jabatan politisnya. Dan kemudian struktur perolehan suaranya seperti apa? Apakah si pemilih ini memilih kandidat atau partai politik? Ataukah si pemilih ini memilih atau menentukan kandidat tunggal, ataukah membuat rangkaian preferensi? Nah, variabel lainnya adalah besaran daerah. Jadi besaran daerah ini bukan bicara soal seberapa banyak pemilih atau jumlah pemilih yang ada di suatu daerah atau satu dapil, tapi seberapa banyak wakil dalam lembaga legislatif yang harus ditentukan. Nah, jadi ini adalah pintu masuk bagaimana proses pemilu ini dikawal begitu. Karena proses pemilu ini kita bukan hanya bicara dan tidak bisa ditentukan dalam sebuah tulisan di ranah akademis, karena banyak faktor yang dilihat, baik itu secara histori maupun pengalaman-pengalaman suatu negara. Jadi setidaknya inilah pintu masuk bagaimana melakukan pengawalan dalam proses pemilu. Dan kita akan lebih banyak bicara soal studi kasus di beberapa negara, baik dan buruknya dari desain sistem pemilu yang ada.
first past the post apa kelebihannya, kekurangannya seperti apa. Block vote juga mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Baik itu rumpun-rumpun proporsional, rumpunnya mayoritas, rumpunnya campuran, maupun desain pemilu.